Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel YouTube Hipnoterapi Indonesia.id. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, luar biasa, dan kita mendapatkan berkah dari setiap langkah-langkah kita. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe, sudah like ya, sudah share video-video yang kami sajikan. Tentunya saya hanya berharap video ini bermanfaat, karena ini salah satu cara bagaimana kita berbagi kemanfaatan kepada banyak orang, dan syukur video ini langsung bisa memberikan dampak yang luar biasa pada pemirsanya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kecenderungan panca indera yang sering digunakan ya. Jadi video yang sebelumnya teman-teman bisa lihat waktu saya membahas tentang ngobrol dengan anak. Juga saya pernah bercerita tentang bagaimana kita menggunakan panca indera ya. Nah, ini juga sangat berkaitan. Tentunya teman-teman sudah paham betul ya bahwa kita punya 5 indera. Dan pada umumnya indera ini berjalan dengan baik kecuali ada gangguan tertentu pada salah satu inderanya. Nah, sehingga sebetulnya indera-indera yang kita gunakan ini ibaratnya kalau di komputer ya seperti USB ya, akses masuk ya. Kalau sebuah rumah ibaratnya ini adalah pintu. Nah, kalau dalam sebuah rumah itu ada pintu utama, ada pintu samping, ada pintu belakang, ada pintu rahasia, dan yang lainnya. Nah, ini sebetulnya ketika kita melihat tadi ya, melihat hal tersebut, ini juga hampir sama ketika indera kita sebetulnya adalah pintu-pintu masuk ya. Hanya bedanya indera kita adalah pintu masuknya informasi. Ya, informasi yang kita lihat itu akan masuk ke indera mata dan akan direkam oleh memori kita. Informasi berupa suara ditangkap oleh telinga, masuk ke memori kita. Rasa, penciuman, dan pengecapan juga seperti itu. Sehingga semua informasi masuk ke dalam pikiran kita melalui panca indera. Nah, lalu apakah semua panca indera itu benar-benar terbuka lebar? Nah, ini yang perlu kita cermati. Karena setiap kali orang menangkap informasi itu belum tentu ya kelima inderanya itu peka menangkap semua informasi dengan tepat. Ya, bisa jadi ada orang yang lima-limanya sangat peka, bisa menangkap dengan luar biasa sehingga memorinya benar-benar bisa merekam semua informasi yang dia tangkap. Ada yang seperti itu. Namun pada umumnya orang-orang itu mempunyai pintu masuk utama mana yang paling mendominasi ya dalam indera yang dia gunakan. Nah, sehingga bagaimana sih caranya kita tahu orang-orang yang mendominasi inderanya? Bagaimana caranya kita mengamati ya orang-orang yang kecenderungan ya sering menggunakan indera visual atau penglihatannya, sering menggunakan indera pendengarannya, sering menggunakan indera perasaannya, ya, sering menggunakan indera penciumannya dan indera pengecapannya. Dari perilakunya, ya, bisa kita cermati teman-teman. Orang-orang yang kecenderungan menggunakan indera penglihatan, ya, dari perilakunya ini menunjukkan sesuatu yang dia lihat itu harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga orang-orang yang kecenderungan menggunakan indera penglihatan sebagai pintu masuk besarnya,
dia pasti akan berpenampilan rapi. Ya, dia pasti akan memperhatikan kesesuaian pakaian yang dia kenakan. Dia akan semaksimal mungkin tampil dengan terbaik. Kenapa? Karena dia selalu memperhatikan gambaran dirinya. Dia selalu melihat apakah dirinya sudah sesuai atau belum. Ya, ketika dia memilih sesuatu, beli sesuatu, pasti dia akan mengutamakan warnanya, mengutamakan bentuknya, ya, keunikannya, ya, sehingga dia lebih fokus, ya, lebih memilih apa yang dia lihat. Ya, meskipun setelah itu dia akan mempertimbangkan fungsinya, mempertimbangkan harganya, mempertimbangkan mereknya dan lain-lain. Tadi yang saya katakan pintu masuknya itu pintu besarnya, sehingga mana yang duluan akan dia tangkap. Nah, ketika kita tanya apa yang kamu suka dari pemandangan misalnya, wah saya suka panoramanya, saya suka keindahannya, saya suka melihat birunya langit. Nah, ini sudah kelihatan bahwa dia kecenderungan untuk menggunakan indera penglihatannya lebih besar dibandingkan indera yang selanjutnya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang kecenderungannya menggunakan indera pendengaran. Nah, orang-orang yang lebih mengutamakan pendengarannya, maka dia akan cenderung memperhatikan tadi ya, kata orang ini barangnya bagus. Nah, bisa jadi sebelum dia beli sesuatu dia akan nanya ke temannya, atau nanya ke orang tua, atau nanya ke siapapun, dan dia akan memastikan apakah barang ini bagus atau tidak. Dia harus mendapatkan masukan dari telinganya bahwa barang itu bagus. Nah, juga orang-orang yang memperhatikan merek, ya, wah kalau mereknya enggak ini, dia enggak mau. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri orang yang lebih menggunakan indera pendengarannya, ya, yang mendominasi dalam dia berinteraksi. Nah, berbeda lagi dengan orang-orang yang menggunakan indera perasaannya. Dia lebih cenderung merasakan apa yang mau dia beli, ya, atau merasakan apa yang dia kenakan, ya, sehingga pada saat dia menggunakan baju dia nggak terlalu penting matching, nggak terlalu penting harus rapi, yang penting enak, yang penting nyaman, yang penting dia enjoy saja itu, ya. Dia akan memilih baju yang lebih halus, ya, dibanding dia memikirkan warnanya. Dia akan lebih memilih benda-benda yang bermanfaat lebih banyak, ya, dibanding bentuknya, dibanding warnanya. Nah, ini salah satu perbedaan tadi, kecenderungan indera-indera mana yang dia sering gunakan, sehingga ketika orang melakukan sesuatu, kita bisa menangkap sebetulnya orang tersebut itu kecenderungan inderanya yang lebih dominan itu yang mana. Nah, ada orang-orang yang sering mengatakan, wah suasananya enak sekali. Nah, ini suasananya enak, ya. Enak ini inderanya indera rasa. Wah, tercium bau yang tercium aroma yang segar. Wah, aroma yang segar. Aroma segar ini apa? Aroma itu kan penciuman, ya. Sedang segar ini adalah rasa. Wah, wangi sekali. Wah, kamu tampak wangi sekarang. Wah, tampak wangi, sudah tampak wangi gitu, ya. Nah, ini kamu sekarang wangi gitu, ya. Berarti dia kecenderungan indera penciumannya. Nah, sehingga setiap apa yang orang katakan pasti akan menunjukkan indera mana yang lebih dia gunakan. Semakin sering orang itu mengatakan lihat, indah, bagus, keren, takjub,
menarik, menawan, cantik, dia kecenderungan menggunakan indera penglihatannya. Semakin sering orang mengatakan katanya, saya nggak yakin, wah saya kok ragu, wah sebentar saya tak tanya dulu ke teman saya beri saya kesempatan memantapkan pada orang tua saya. Nah, ini orang-orang yang kecenderungannya indera pendengaran. Kalau yang tadi indera perasaan, dia akan lebih yang penting nyaman, yang penting enak, enjoy, oke lah, mau kemanapun yang penting santai, kita senang-senang ya. Nah ini orang-orang yang kecenderungannya rasa atau kinestetik. Nah baik teman-teman, harapannya video kali ini bisa memberikan sedikit gambaran ya, bagaimana kita bisa membedakan pintu-pintu masuknya setiap orang yang tentunya akan berbeda ya. Semua orang nggak bisa sama ya, nggak bisa kita samakan, akan beda-beda sesuai dengan apa yang dia latih selama ini dari proses saat dia kecil sampai dengan seusia saat ini. Baik, itu ketemu lagi di video berikutnya, dan ingat teman-teman, subscribe, like, and comment di video ini, dan kita terus berjumpa, terus belajar bersama. Saya pun terus belajar, dan teman-teman juga kita bareng-bareng ya, bareng-bareng belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.